masuk pada inti karena laptopnya sedang bermasalah. Nanti kalau habis kita pindah ke handphone. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kajian yang sangat penting, dan ini mungkin sebagian dari inti kitab Al-Hikam di akhir-akhir, di mana kita itu diajari sudah mulai berjalan dalam artian itu dalam bahasa tasawufnya itu suluk ya. Suluk itu kita sudah mulai berjalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya suluk. Nah, suluk itu sebuah perjalanan manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Di situ digunakan dua perangkat. Perangkat pertama yaitu ilmu terkait dengan penyakit hati, di mana kita harus mengenali penyakit-penyakit tersebut. Ibarat dokter itu kalau sudah kenal penyakitnya, dia itu akan selalu tahu obatnya apa, ya, cara mengoperasinya seperti apa, karena sudah tahu identitas penyakit itu. Kemudian kalau sudah tahu penyakitnya dan mampu kita bersihkan, maka kita jadikan hati yang sudah bersih itu dengan hiasan-hiasan keindahan-keindahan, yaitu amal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah bersih itu harus ada action, perilaku. Ya, perilaku kita, sehingga dalam perjalanan itu kita bisa mudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan membahas itu, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua, sehingga kita insya Allah menjadi orang yang salik ya, orang yang sedang berjalan. Prosesnya disebut dengan suluk ya, prosesnya disebut dengan suluk. Nanti kalau sudah proses untuk berhasil, hati kita itu bersih. Setelah hati kita bersih, itu kalau ibadah kita betul-betul bisa merasakan kenikmatan yang sesungguhnya. Kalau sudah kita bisa merasakan kenikmatan ibadah yang sesungguhnya, berarti kita itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segala yang terlihat oleh mata kita itu yang terlihat sesungguhnya bukan yang kita lihat, tapi sesungguhnya di situ ada anugerah Allah, ada kehendak Allah. Begitu juga yang kita rasakan ketika kita merasakan misalkan sehat, di situ kehendak Allah pada kita sedang diberikan sehat. Ketika kita sakit, Allah berkehendak kita sakit. Kita merasakan manis, pahit, itu di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tidak bisa melihat apapun kecuali di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan yang sangat-sangat penting, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami makalah yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit dharain amin. Al-hikmatu at-tasi' wa thalathun ba'da al-mi'atain. Laula mayadinun nufusi ma tahaqqaqa sayrus sa'irin id la masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiha rihlatuka wala qad'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuhu waslatuka. Ini ada sebuah pernyataan yang sangat luar biasa dari Ibnu Athaillah Iskandari. Qala al-mu'allif rahimahullah laula mayadinun nufus, jika atau seandainya tidak ada medan perjuangan untuk melawan nafsu. Medan itu artinya lapangan ya. Mayadin itu beragam, bermacam-macam medan. Berarti ini tidak satu. Berbagai medan ya, mayadin namanya. Seandainya tidak ada medan-medan perjuangan untuk melakukan atau melawan nafsu, maka tidak akan ada bukti ya, atau tidak akan terbukti perjalanan orang yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita diilustrasikan ya dalam kitab ini diilustrasikan kita ini sudah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dalam sebuah perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu banyak rintangan. Padahal kita itu dekat dengan Allah. Sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablil warid, bahkan dekatnya itu seperti urat leher. Tapi kenapa Allah itu jauh dari kita? Berarti kan dekat tapi tidak segera bisa kita tempuh dalam perjalanan itu. Berarti kan ada masalah. Nah, masalahnya itu apa? Masalahnya yaitu mayadinun nufus, banyaknya nafsu-nafsu yang melekat pada manusia. Itu yang menjadikan seseorang itu tidak segera sampai pada tujuannya. Mungkin kalau jauh bisa, tapi kalau dekat kok nggak bisa sampai, itu berarti ada penghalang yang menjadikan kita itu tidak segera sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini mayadinun nufus itu beragam. Beragam apa? Beragam keinginan nafsu manusia, kadang terhalang oleh takabur. Memang dia itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dia itu sholat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala bersujud, hatinya itu tidak bersujud. Yang sujud hanya fisiknya, tapi batinnya tidak bersujud. Hatinya tidak bersujud sehingga sholat tapi ya nadanya kesombongan. Nah, coba lihat nih, saya bisa sholat setiap hari. Ya, saya bisa sholat tahajud, saya bisa baca Al-Quran hatam seminggu sekali. Sehingga tatkala kita mengucapkan itu yang muncul kesombongan. Memang fisik kita sujud, tapi batin kita itu melawan Allah Subhanahu wa taala, itu takabur. Nah, itu namanya penyakit ya. Itu medan. Maka kita harus mengenali apa itu takabur. Kalau sudah kita kenal takabur, maka kita itu akan mudah melumpuhkan diri kita sehingga kita tidak menjadi orang takabur. Nah, untuk bisa sampai pada tahapan membersihkan hati dari takabur, itu perangkat ilmu. Nah, ilmu itu bersumber dari apa? Pelajaran. Pelajaran tentang takabur itu apa, sifat-sifat takabur itu apa, ciri khas orang takabur itu apa, bagaimana orang yang takabur, penyebab takabur itu apa, itu hanya bisa dipelajari oleh seorang guru yang kemudian diajarkan kepada muridnya sehingga dalam melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala tidak tersandung oleh kerikil yang sangat tajam namanya takabur. Nah, kalau perjalanan dekat itu walaupun dekat tapi kalau kaki kita itu kena duri yang sangat tajam tidak akan sampai. Maka mayatidun nufus, mata haqqaqa sirus sairin, itu menjadi apa? Mayatidun nufus itu nafsu-nafsu itu menjadi penghalang bagi orang yang sedang berjalan. As-sairin ya, kita telah membahas tentang as-sairin, yaitu orang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut dengan as-salikin. Salikin, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat penyebab mayatinun nufus itu apa? Coba kita lihat. Nah, pertama itu syahwat, ya, syahwat manusia, syahwat diri. Apa itu syahwat diri? Namanya manusia ya penuh dengan syahwat. Jika tidak ada syahwat diri, maka perjalanan seseorang menuju Allah tidaklah berarti. Berarti kita harus bersyukur punya nafsu. Dengan adanya nafsu, kita berjuang untuk melumpuhkan nafsu kita sehingga kita mudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing itu sedang berjuang diri untuk melawan nafsunya sendiri. Nah, nafsunya itu kan ya syahwat diri tadi itu. Seandainya tidak ada musuh, yang mana musuh itu adalah nafsu kita, mungkin perjalanan kita itu lancar. Tapi kan nggak seru dalam kalau kita makan enak, kemudian cara mendapatkannya itu sulit, itu baru terasa. Kalau tiba-tiba makan enak terus nggak pernah mendapatkan sulitan, itu tidak ada tantangan. Maka kita anggap
medan-medan nafsu itu adalah tantangan hidup kita, bisa kita taklukkan dan kita insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dalam artian ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wanahan nafsa, mencegah dirinya dari nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempatnya bagi dia. Nih, yaitu tidaklah berarti dengan nafsu manusia akhirnya berjuang. Jadi kita memiliki nafsu, akhirnya kita berjuang habis-habisan hingga titik darah penghabisan untuk menaklukkan nafsu kita sehingga bersih hatinya. Ketika sudah mampu membersihkan hati dari beragam nafsu, maka dia mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang apa ya? Saya berikan contoh sholat. Sholat itu kadang kalau kita landasannya itu ingin dipuji, sholat itu ingin mendapatkan rezeki, sholat itu ingin mendapatkan pengakuan, sholat itu untuk memuaskan diri, itu masih menjadi penghalang kita. Kalau misalkan sholat itu ingin mendapatkan pujian, tiap hari berjamaah, tapi supaya tetangga kita itu memuji kita. Loh, yang seperti ini kan nggak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah misalkan banyak, tujuannya apa? Biar orang memuji, supaya orang itu menilai kedermawanan kita. Oh, kita itu bisa bersedekah, karunia Allah kok malah minta dipuji manusia. Kita itu bisa sholat, itu karunia Allah kok malah minta dipuji manusia. Nah, ini kan yang seperti ini medan kita ya, medan kita untuk melawan nafsu kita. Banyaknya nafsunya, banyaknya nafsu manusia yang harus dilalui seolah-olah Allah sangat jauh. Jadi banyaknya nafsu yang melekat pada diri kita, misalkan takabur, ria, sum'ah, hasud, namimah, itu kan berbagai. Seolah-olah Allah itu jauh sekali tidak sampai. Kita kadang setiap hari sholat tahajud, tapi kenapa hati kita masih keras? Kita mungkin sebulan iktikaf di Masjidil Haram, tapi kenapa hati kita itu masih belum bisa merasakan lezatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ini sudah setiap hari sholat duha, baca Al-Quran, tapi kenapa belum bisa merasakan manisnya setiap huruf yang kita baca? Ya karena masih belum mampu mengalahkan nafsu kita. Terus kalau gitu apa kita berhenti? Tidak. Kita perang melawan nafsu saja itu sudah pahalanya besar. Ya, sudah besar pahalanya. Ya, maka kita teruskan melawan nafsu kita agar supaya hati kita itu bersih. Nanti kalau sudah bersih ya, itu akan melahirkan watak, yaitu yang kita sebut tawadhu. Kalau kita itu disakiti orang yang menyakiti kita doakan. Kemudian kalau ada orang yang menjelekkan kita, kemudian kita berpikir, kamu tahu saya lebih jelek daripada apa ya kok tuduhkan kepadaku. Kalau ada orang memuji, kita berkata, ketahuilah kalian itu tertipu. Saya tidak pantas mendapatkan pujian itu. Nah, itu akhirnya apa? Karena hatinya bersih. Kalau tidak bersih, ada orang memuji, wah itu lupa. Kamu tahu, saya itu lebih baik daripada pujian itu. Maksudnya pujian itu harus lebih banyak lagi kepada saya. Kalau disakiti hanya dihina, misalkan kita ini seorang profesor atau dokter, kemudian dapat undangan tanpa disebut profesor atau dokternya, kita marah-marah. Nah, itu berarti belum sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kalau kita misalkan tidak disebut nama kita karena lupa atau disengaja, kita tidak pernah sakit hati dan tidak pernah
bangga terhadap pujian manusia dan juga cacian manusia. Yang penting dia tetap aman dan nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, itu syahwat diri. Syahwat manusia itu begitu banyak. Terus kita lanjut. Ini nafsu, macam-macam. Takabur, hasud, ria. Ini termasuk dosa-dosa besar ini dalam kajian ilmu tasawuf, karena ini adanya dalam hati, tidak nampak. Kita telah membahas tentang takabur yang sesungguhnya. Kemarin itu tentang tawadhu itu, man asbata ala nafsihi mutawadhian fahuwa mutakabbirun haqqan. Siapa yang menentukan, siapa yang mengokohkan bahwa dirinya itu orang tawadhu, maka itu kesombongan yang nyata. Nah, itu. Ini kan yang tahu kan dalam hati kita. Kita itu kelihatannya itu khusyuk, kelihatannya itu pakai baju takwa, kelihatannya pakai jubah, kemudian kemana-mana itu mau menggenggam Al-Quran. Tapi dalam pikiran kita, ada nggak orang yang lebih baik dari saya? Sholatnya berjamaah, kemana-mana bawa Al-Quran, tasbihnya itu besar, kemudian jenggotnya panjang, ada nggak yang lebih baik dari saya? Itu sebenarnya tawadhu yang dimunculkan itu adalah kesombongan yang nyata. Nih, ini sama-sama kita membersihkan hati kita ya, agar tujuannya itu kita sampai kepada Allah. Kalau ibadah kita enak gitu, kalau kita membaca Al-Quran enak, nyaman, seneng, bahagia, karena hati kita itu sudah tidak ada halangan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada takabur, itu masih belum merasa nikmat. Ya. Hasud, kalau kita punya tetangga dapat rezeki, pokoknya nggak enak banget. Itu hasudnya. Kalau teman kita mendapatkan nikmat, hati kita itu curiga. Temannya itu beli mobil, langsung pikiran kita, kok bisa ya dia bisa beli mobil? Padahal kerjanya itu cuma gitu-gitu aja. Paling dia itu kredit, paling dapat warisan. Nah, kalau hatinya bersih, begitu temannya itu mendapat nikmat, alhamdulillah ya Allah, tetanggaku kok bisa itu. Mudah-mudahan dia tuh semakin lancar rezekinya. Beda loh itu. Coba kita mengukur diri kita itu ya dengan tetangga kita, dengan teman kita. Itu cara mengukur kalau kita itu tidak ada hasud. Ya, kalaupun ada hasud ya nggak apa-apa lah, mungkin kita bukan nabi ya, bukan malaikat, tapi kita itu tahu ilmunya, cara untuk cara untuk mengelola hasud itu agar tidak menjadi penghalang diri kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita ini nggak usah ibadah sekalian, nggak usah. Enggak. Kita itu memang diberikan medan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita itu ada perjuangan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ria, kalau kita ibadah itu orang melihat kita memuji, oh Pak Haji gimana Pak Haji? Oh kamu tahu nggak, saya haji sudah 5 kali loh. Ini haji, tahu nggak? Ini haji yang ke-20 ini. Makanya kayak saya ini. Itu ria ya, itu ria atau ria pamer jabatan. Jadi orang kadang itu sujud syukur karena mendapatkan jabatannya naik. Ketika bisa nafas lega, nggak pernah kita bersyukur. Bisa kentut yang lancar, nggak pernah sujud syukur. Nah, padahal semuanya itu nikmat Allah SWT. Kenapa sih membeda-bedakan nikmat Allah SWT? Yang satunya bisa sujud syukur, satunya enggak sujud syukur, padahal sama-sama nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lah bagi orang yang sudah mengusul kepada Allah Subhanahu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya dilihat adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hubbud dunia, cinta dunia, dia tuh tergantung pada dunia, tergantung pada duitnya, tergantung pada materinya, tergantung pada jabatannya, tergantung pada ketenarannya, tergantung semuanya. Hubbud dunia. Seperti pesan para nabi terhadap anak, mata buduna min batina, kamu itu apa yang kau sembah setelah aku mati? Nah, itu pesan nabi ya. Mungkin kalau kita itu beda pesannya,
mata kuluna min ba'di, yang kamu makan nanti apa nak kalau saya wafat, kalau saya mati. Mata mata maluna, kerja apa nanti kalau saya mati? Mumpung orang tua masih hidup, saya carikan pekerjaan. Itu karena pikirannya tergantung pada dunia. Tapi kalau orang tua yang soleh, mata butuh nabi bati, yang kamu sembah nanti apa nak kalau saya wafat? Jangan pernah meninggalkan sujud kepada Allah. Itu pesan Nabi ya. Para Nabi itu kepada anaknya gitu. Jadi insya Allah kita itu nanti sudah seperti itu. Pesannya itu jangan meninggalkan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya dimanapun kamu berada tetap menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun kamu ada di bumi manapun tetap kamu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tamak, tamak ini penyakit juga, penyakit hati. Tamak itu banyak berharap kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berteman dengan orang pejabat tinggi, bawaannya tamak, kita mendekat, itu bawaannya tamak. Terus enak berkawan dengan orang miskin. Nah, berteman dengan orang miskin itu juga rawan. Rawan apa? Rawan menghina. Nah, jadi punya sisi negatif semua. Berkawan dengan orang kaya itu rawan tamak, berkawan dengan orang miskin itu rawan menghina. Pasti ada orang miskin, ini orang nggak kerja Pak ya, masa hidupnya kok seperti ini, menghina. Sama dengan Mas Watut berteman dengan orang cantik, rawan dengan syahwat, tapi berteman dengan orang yang tidak cantik, rawan menghina juga. Orang kok jeleknya seperti, ya sama-sama dosanya. Jadi bagaimana kita mengelola hati kita, mengelola nafsu kita sehingga akhirnya yang dilihat itu ya Allah SWT nggak bisa takabur. Karena apa? Apa artinya takabur? Saya diciptakan dari sperma. Apa artinya hasud? Apa artinya riya? Nggak ada yang perlu dipertunjukkan kepada manusia. Apa artinya dunia? Jika kita itu kemudian ditinggal oleh dunia, akhirnya kita itu yang dilihat Allah SWT. Nah, nafsu yang seperti ini kalau sudah kita bisa kelola dengan baik, kita manage dengan baik, insya Allah kita tangga berikutnya itu akan mudah untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus berikutnya, nah ini nafsu juga, nafsu tapi kaitannya dengan fisik. Banyak makan, banyak minum, banyak kawin, banyak tidur. Wah ini kan juga nafsu. Makan, pokoknya makannya harus enak. Berapapun harganya, saya bayar. Itu kan nafsu. Minum, minuman itu yang paling enak. Kalau perlu, minuman yang paling lezat yang tidak ada di dunia. Kalau perlu minumannya itu, gelasnya itu pakai emas. Oh, itu kan kesombongan. Itu kan juga nafsu. Kemudian menikah. Nah, kamu menikah jangan sekali. Kalau perlu 4 kali, 5 kali. Kalau perlu itu setiap yang kan nikahi itu beda negara. Itu nafsu juga. Ya. Tidur juga demikian. Tidur itu harus tempatnya harus terbuat dari kayu yang terbaik. Tidurnya harus kasur yang paling bagus, king coil misalkan. Itu kan juga nafsu. Memanjakan diri dengan makanan, memanjakan diri dengan minuman, memanjakan diri dengan kawin, menikah silih berganti untuk memuaskan birahi, ya juga tidur di tempat yang empuk, kadang memilih satu tempat ke tempat yang lain. Mau tidur itu sudah, kalau sudah tidur itu semuanya sama. Kadang kalau tidur kebelabas itu tiba-tiba bangun itu di alam barzah. Loh, kok sudah bangun? Tiba-tiba di alam barzah. Nah, makanya kalau kita sudah tahu ilmunya, akhirnya kita itu makan. Nah, begitu makan kita bukan lihat makanan, ya Allah, orang yang seperti saya kok masih diberikan kesempatan makan dan bisa menikmati lagi. Ketemu tempe, alhamdulillah. Ketemu tahu, alhamdulillah. Ketemu nasi biryani, alhamdulillah. Yang dilihatnya apa? Pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu melihat itu yang dipuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara. Juga begitu minum. Betapa pentingnya minum ini. Betapa pentingnya minum ini. Ini minuman air seperti ini lebih penting dari sebuah istana. Kalau raja pun kalau tidak ada minuman itu tidak akan bisa hidup. Berarti dengan minum saya bisa melangsungkan kehidupan kita. Berarti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Menikah juga seperti itu. Dengan menikah, saya itu selamat dari perbuatan zina. Maka beruntung sekali ya para suami, kalau istrinya itu menurut ulama fikih, kalau istrinya agresif gitu, itu harus beruntung. Dengan seperti itu akhirnya selamat dari perbuatan zina. Karena mau tidak mau manusia itu kalau sudah berhubungan suami istri itu tidak pernah berpikir untuk yang lain. Berarti satu selamat dari perbuatan zina. Yang dilihat itu apa? Syukurnya kepada Allah SWT. Tidur, dengan tidur fisik saya sehat, kuat, akhirnya bisa beribadah kepada Allah SWT. Nah itu cara ya. Ilmu di dalam memahami sebuah nafsu yang menjadi penghalang, baik itu nafsu secara zahir ya, atau batin tadi itu, riya dan lain sebagainya. Dan ini medan kita untuk medan perang kita, medan kita untuk berjalan menuju Allah. Yang menghalangi ya ini tadi, banyak makan, banyak minum, banyak kawin, banyak tidur, iri, dengki, hasut, sombong, itu medan. Maka satu persatu takabur kita hilang.